Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi ini kita kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring dan kita kembali dalam program Renungan Pagi ya. Saya selalu berdoa saudara-saudara, kapan saja orang mengunjungi channel ini dan mendengarkan firman Tuhan lewat video pengajaran yang saya share dalam video ini, saya selalu berdoa supaya setiap para pendengar, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka beri pengharapan baru, serta semangat baru. Dan harapan saya itu benar-benar digenapi dalam kehidupan saudara-saudari. Dan saya juga selalu mendoakan ya supaya saudara-saudara selalu diberkati. Kapan saja mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Haleluya. Kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Amsal. Hari ini kita dengan tema yaitu hikmat lebih berharga dari permata. Ya, sebelum dari Amsal 8 ayat 1 sampai 11, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Kami bersyukur buat perlindungan. Dan kami bersyukur juga hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan membimbing kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di antara kami. Biar Roh Kudus yang menjamah kami, yang menguatkan, yang menghibur, yang meneguhkan pengharapan, yang menyembuhkan, bahkan yang mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami benar-benar terinspirasi oleh firman Tuhan. Kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang memimpin. Biarlah Roh Kudus yang membimbing, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal yang ke-8, ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu gerbang tinggi, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak manusia kutujukan suaraku, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang berbal, mengertilah dalam hatimu. Dengarkanlah aku mengatakan perkara-perkara yang dalam. Aku akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian dalam bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil dan tidak ada belat-belit serong. Semua itu jelas bagi orang cerdas, lurus bagi orang yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan yang dapat menyamainya. Hari ini kita penekanannya pada ayat yang ke-11, yaitu di sini jelas, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu jauh lebih berharga. Renungan sebelumnya saya menegaskan bahwa hikmat itu jauh lebih berharga dari apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang menyamainya. Hikmat itu begitu luar biasa. Saudara, kita mulai kembali lihat di sini. Hikmat itu dia berseru-seru, kepandaian juga memperdengarkan suaranya. Di tempat tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sana ia berdiri, ya, di samping pintu kota, di depan kota, pada jalan masuk kota, ia berseru. Dengan kata lain,
hikmat dan kepandaian itu berseru-seru, ya. Lagi-lagi di sini Salomo mempersonifikasi hikmat dan kepandaian. Dia personifikasi sehingga seolah-olah hikmat dan kepandaian itu bisa berseru. Artinya hikmat dan kepandaian itu bisa ditemukan siapa saja bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan. Seruannya ditujukan kepada siapa? Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Yang pertama ditujukan kepada pria dan kepada anak-anak manusia. Ya tentu kalau lagi-lagi di sini kalau misalnya Salomo menegaskan bahwa dia berseru kepada pria, bukan berarti dia sedang mendiskriminasi perempuan. Karena memang saat itu ya bahkan sampai ini laki-laki yang memimpin keluarga, laki-laki yang mengajar. Tapi untuk sekarang kan kalau dalam Alkitab memang ditonjolkan pria ya, jadi karena tradisi saja. Tapi bukan berarti mengabaikan perempuan. Artinya laki-laki sebagai pemimpin harus dengar-dengaran, harus dengar-dengaran kepada hikmat dan kepintaran itu. Selanjutnya, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Orang-orang yang tidak berpengalaman harus menuntut kecerdasan. Artinya, semakin banyak pengalaman seseorang, semakin cerdas dia. Terutama kalau kita belajar di pasal yang ketujuh, pemuda yang tidak pengalaman itu, dia adalah mangsa wanita perempuan jalan tersebut. Sehingga dia terjerat dan tidak bisa keluar. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan firman Tuhan, perlu mendengarkan perintah Tuhan, perlu mendengarkan nasihat-nasihat orang yang takut akan Tuhan, termasuk nasihat orang tua kita yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apa? Kita itu punya pengalaman, ya, ada pengalaman kita. Nah, orang yang berpengalaman hendaklah menuntut kecerdasan. Orang bebengal mengertilah dalam hatimu. Nah, orang bebal dia tidak mau tahu, dinasihatin, diberitahu, nggak mau tahu. Nah, itu orang bebal. Dia nggak mau tahu dalam hatinya. Nah, di sini Salomo menegaskan bahwa orang yang bebal harus belajar mengerti dengan hati. Kemudian dia personifikasi kembali. Dengarkanlah karena aku mengatakan perkara yang dalam dan aku membukakan bibirku dengan perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Di sini jelas kembali lagi bahwa Salomo mempersonifikasi sehingga hikmat dan kepintaran itu seolah-olah berbicara. Dikatakan di sini hikmat dan memberikan pengetahuan perkara-perkara yang dalam, ya, dan perkara-perkara yang tepat. Karena apa? Hikmat dan kepintaran itu mengatakan kebenaran. Kefasikan adalah kekejian bagi itu. Dia tidak akan mengajarkan kefasikan, melainkan mengajarkan kebenaran. Itu sebabnya dalam pasal-pasal sebelumnya Salomo menegaskan pentingnya memiliki hikmat, pentingnya mengejar hikmat. Bahkan dia mengulang, ini artinya hikmat itu sangat penting. Terutama dalam pasal-pasal sebelumnya Salomo menegaskan kepada anaknya supaya dengar-dengaran, supaya mengejar hikmat, supaya tidak terjebak dengan perempuan-perempuan jalan yang menghancurkan hidup. Di sini kembali dia mengatakan bahwa lidah hikmat itu hanya mengatakan kebenaran. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada belat-belit yang serong. Semua itu jelas bagi orang cerdas, lurus bagi orang yang berpengetahuan. Maka jelas di dalam hikmat itu tidak ada lidah yang berbelat-belit, tidak ada lidah yang serong, tidak ada lidah yang mencolok sana, mencolok sini. Jalannya lurus saja. Itu sebabnya kita perlu memiliki hikmat. Itu sebabnya kita perlu
menuntut hikmat setiap hari, terutama hikmat yang daripada Tuhan. Semua itu jelas bagi orang cerdas, lurus bagi orang yang berpengetahuan. Kalau kita orang yang cerdas, ya, cerdas di sini artinya mengetahui firman Tuhan, ya, saya langsung aplikasi aja, mengetahui firman Tuhan dan kita melakukan, ya. Kalau tahu firman Tuhan tidak melakukan, itu orang bodoh. Kemudian dikatakan, terimalah didikanku, lebih berharga dari perak, pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Kalau saudara-saudara masih ingat, saya harus mengatakan bahwa kalau kita punya uang, kalau kita punya harta, ya, kalau kita punya perak, kita tidak bisa membeli hikmat dan pengetahuan. Tetapi kalau kita bisa memiliki hikmat dan pengetahuan, maka kita bisa memperoleh emas dan perak. Tentu dengan kita bekerja dengan benar. Maka didikan hikmat ini lebih dari perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Artinya hikmat dan pengetahuan itu begitu berharga. Sekali lagi, hikmat dan pengetahuan itu begitu berharga dalam kehidupan kita. Dan Salomo menyadari hal itu, tentu itu sebabnya dia menasehati berulang-ulang, bahkan menegaskan kepada anaknya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan. Karena hikmat itu melebihi, tidak ada harta yang bisa, tidak ada permata yang bisa menyamainya. Itulah sebabnya dikatakan lebih daripada perak, lebih daripada emas pilihan. Itu sebabnya kita perlu mengejar hikmat, kita perlu mengejar pengetahuan, kita perlu mengejar kecerdasan. Karena itulah yang membuat kita cerdas. Karena itulah yang membuat kita berhikmat dalam segala tindakan kita. Karena itulah yang membuat kita cerdas dalam segala aktivitas kita. Maka karena hikmat itu lebih berharga dari permata, saya mengingatkan kembali, mari mendengarkan hikmat itu dengan sungguh-sungguh. Mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari dengarkan nasihat orang tua rohani, nasihat para orang-orang pendahulu kita yang memberikan kita hikmat. Mari kita yang pertama menjadi orang yang dengar-dengaran. Di sini jelas dikatakan tadi bahwa hikmat itu berseru-seru memperdengarkan suaranya, ditujukan kepada pria. Ya, bukan berarti tidak berlaku bagi perempuan. Ya, berlaku. Maka kita harus dengar-dengaran kepada hikmat itu. Secara khusus dalam konteks ini aplikasinya saya tegaskan kepada firman Tuhan. Mari kita dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sehingga firman itulah yang membuat kita cerdas, yang membuat kita berhikmat, bahkan yang membuat kita berpengetahuan di hadapan Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan, yang mau saya tegaskan di sini, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Kemudian hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Yang kedua yang mau saya tegaskan di sini, yang pertama kita dengar-dengaran, yang kedua mari kita berusaha. Mari kita menuntut kecerdasan, mari kita menuntut hikmat. Hikmat itu tidak datang begitu saja, kecerdasan itu tidak datang begitu saja, pengetahuan tidak datang begitu saja. Pengetahuan itu butuh kerja keras, butuh namanya belajar. Ya, tidak ada yang bisa disulap begitu saja. Semua butuh proses. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian di ayat 6 kembali ditegaskan tentang mendengar. Ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ya.
Kemudian yang ke-10, yang berikutnya setelah 10 menerima ya. Yang pertama dengar-dengaran kepada hikmat, yang kedua kita belajar ya, belajar belajar hikmat, yang ketiga menerima nasihat daripada hikmat, menerima nasihat daripada firman Tuhan, menerima ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena itulah yang membuat kita ya cerdas. Kenapa hal-hal itu penting? Karena jelas dikatakan bahwa hikmat itu lebih berharga daripada permata. Hikmat itu lebih berharga daripada permata yang bisa menyamai apapun yang di dunia ini. Sangat berharga. Oleh karena berharga, maka kita perlu dengar-dengaran, maka kita perlu belajar, dan kita perlu menerima. Jadi saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar kembali tentang hikmat. Ya, hikmat itu sangat berharga. Sekali lagi saya katakan, kalau kita punya uang, harta, benda segala macam, kita tidak bisa membeli hikmat. Tapi kalau kita memiliki hikmat, pengetahuan, dan kecerdasan, maka kita bisa memperoleh ya memperoleh emas, perak, dan sebagainya. Karena kita memiliki kemampuan untuk itu. Maka marilah kita sama-sama menerima nasihat daripada hikmat itu. Secara khusus dalam konteks ini, saya langsung aplikasikan menerima setiap firman Tuhan yang kita dengar, terutama kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah belajar ya Tuhan betapa berharganya hikmat itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, yang membimbing kami, sehingga kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang membimbing kami. Terpujilah Tuhan segala Tuhan, dimuliakanlah Tuhan segala Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan seluruh kami dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi saudara-saudari yang sudah berpartisipasi mendukung channel ini, baik dengan memberikan like atau memberikan komentar, dan juga bagi yang sudah share. Ya, bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengunjungi channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan pengajaran video firman Tuhan yang saya upload setiap harinya di channel ini. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.